Halo guys, nama saya Yoga Krismanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang integritas nasional yang berjudul di bidang sosial budaya. Mari saya ajak untuk menyimak liputan berikut ini. Apakah kalian mengetahui apa itu ancaman di bidang sosial dan budaya? Pengertian ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya sendiri yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang bersifat merusak serta mengancam keberadaan sosial budaya dalam suatu negara. Bentuk ancaman dari dalam negeri adalah masih kurangnya kemampuan bangsa dan masyarakat dalam mengolah keberagaman budaya lokal seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Bentuk ancaman luar negeri, berkembangnya gaya hidup konsumtif yang terlalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, berkembangnya hidup hedonisme atau boros, contohnya seperti pornografi, peredaran obat terlarang, propaganda, gaya hidup yang bebas. Seperti yang sudah kita ketahui, pengaruh sosial dan budaya dari luar sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan sosial di Indonesia, terutama dari negara-negara barat seperti Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi gaya hidup di Indonesia saat ini, khususnya terjadi pada anak muda di Indonesia. Faktornya adalah kurangnya budaya lokal dan digantikan dengan budaya lain, dan globalisasi yang mendunia. Apakah kalian tahu contoh kasusnya? Mari kita simak bersama. Contoh kasus dalam negara: A. Masalah KKN, B. Kesenjangan ekonomi masyarakat, C. Kasus narkoba, D. Upaya pergantian ideologi. Lalu, contoh kasus luar negeri adalah A. Perebutan kebudayaan Indonesia oleh negara lain, B. Peredaran narkoba. Strategi apa yang dapat kita lakukan agar kehidupan sosial budaya kita tidak terancam? Yaitu, yang pertama adalah 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua adalah membuat kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetensi. Yang keempat adalah meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. 5. Memberantas peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras. Yang keenam, memblokir situs-situs negatif seperti contohnya pornografi. Yang ketujuh, menggunakan produk-produk dalam negeri sendiri. 8. Melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mengetahui berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. 9. Menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. 10. Berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang 11 adalah kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian yang melahirkan toleransi yang tinggi. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami adalah suatu negara tentu saja akan mengalami berbagai ancaman, seperti contoh ancaman di bidang sosial budaya. Hal ini tentu saja akan mengancam keamanan negara. Maka dari itu, diharapkan strategi yang telah kami sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pemerintah saja yang harus bertindak,
melainkan kita sebagai salah satu masyarakat ikut serta dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.